Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina habibillahil alamin bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin la siyama baqiyatul fil ardin ruhi wa arwahuna fidah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat yang penuh berkah ini, malam Jumat yang bertepatan dengan hari-hari Muharram ini. Kita masih mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di salah satu rumah dan markas Imam Zaman insyaallah taala Fajr Syarif, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para wali Allah Subhanahu wa taala dan kepada pusaka wali Allah dengan mengaji dan lain sebagainya. Ikhwan dan akhwat sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sedikit telah melihat beberapa pandangan tentang kebangkitan Imam Husain alaihissalam menurut para ulama saudara-saudara kita ahli sunnah wal jamaah. Kita kemarin menyebutkan satu kategori pandangan mereka tentang kebangkitan beliau. Sekarang saya kutipkan dua kutipan yang sekategori dengan itu, tetapi mengenai Yazid bin Muawiyah, untuk melengkapi kelompok ulama yang punya pandangan seperti itu tentang Imam Husain alaihissalam. Yang pertama sama dengan Qadhi Ibnu Arabi Al-Maliki kemarin. Dia juga ketika berbicara tentang Yazid bin Muawiyah, dia termasuk orang yang memuja-muji Yazid bin Muawiyah dan menyalahkan kebangkitan Imam Husain alaihissalatu wassalam. Setidaknya dia mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Karbala itu adalah ijtihadnya para tokoh. Ijtihadnya para tokoh. Artinya kalau sesama mujtahid itu ya ada ono sing salah, dan semuanya benar. Mau yang Muawiyah benar, mau yang Yazid bin Muawiyah benar, yang Imam Husain juga betul. Jadi dua-duanya sedang beristihad gitu. Dan maka masing-masing harus menerima konsekuensi dari ijtihadnya. Karena dua-duanya beristihad, ya sudah, terima saja konsekuensinya. Kamu kalah ya kalah aja, kamu menang ya menang aja, nggak usah tanya mana salah mana benar, karena dua-duanya beristihad. Nah, itu pandangan Ibnu Arabi Qadhi Ibnu Arabi Al-Maliki mengenai Yazid bin Muawiyah. Makanya bukan cuma menyejajarkan dalam penjelasan dia tentang Imam Husain dan Yazid, bahkan dia mengatakan bahwa Imam Husain salahnya sendiri, nggak mau dengar nasihatnya para tokoh zaman itu. Kan dia sudah dinasihati sama Ibnu Abbas, sama Ibnu Umar, sama Muhammad bin Hanafiyah, tapi nggak mau dengerin sih. Ya akhirnya kayak gitulah hasilnya gitu. Coba seandainya beliau dengarkan, maka hasilnya tidak akan seperti yang terjadi di tragedi Karbala itu. Itu kata Yazid kata Ibnu Arabi Al-Maliki. Kemudian yang berikutnya adalah pandangan Imam Ghazali yang pada pertemuan awal kalau saya sempat menyinggung bagaimana pandangan beliau tentang
Yazid bin Muawiyah. Nah, Imam Ghazali yang wafat sekitar tahun 555 Hijriah Qamariyah itu juga termasuk pendukung Yazid bin Muawiyah. Jadi dia mengatakan bahwa tidak terbukti, mana buktinya bahwa Yazid itu yang memerintahkan pembantaian terhadap Imam Husain dan keluarga, mana buktinya gitu. Genosida itu memang terjadi di Karbala, tetapi tidak ada buktinya bahwa itu dilakukan atas perintah Yazid. Jadi yang nggak usah nyalah-nyalain Yazid dan pemerintahannya gitu. Itu kata dia. Tapi kan gimana ya, kita mau bicara seperti apa ketika kita melihat data-data sejarah dan data-data riwayat yang begitu banyak yang menceritakan bahwa itu semua dilakukan atas perintah Yazid bin Muawiyah, bahkan mulai dari keputusan untuk mengambil baiat dari tokoh-tokoh Islam, termasuk diantaranya yang paling penting adalah Husain bin Ali. Itu adalah catatan sejarah yang sangat jelas, yang bukan ditulis hanya oleh para pengikut Ahlul Bait al-Musallam tidak. Di dalam kitab-kitab sejarah yang ada, yang ditulis oleh saudara-saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah juga, catatan-catatan yang seperti itu berlimpah. Terus kok bisa seorang ulama yang sekaliber dan sebesar Imam Ghazali berkata demikian, kita tidak paham. Apakah memang dia punya kecenderungan yang seperti itu, segitu fanatik terhadap Bani Umayyah, Yazid dan Muawiyah, CS dan keturunannya, atau ada orang yang menggunakan nama beliau. Jadi entah itu menisbatkan perkataan ini kepada Imam Ghazali atau menambahkan kata-kata dan kalimat di dalam kitab-kitabnya Imam Ghazali, wallahu a'lam. Kita husnudzon saja, tapi yang jelas bahwa pernyataan dan perkataan yang seperti ini itu ada dan dinisbatkan kepada Imam Ghazali di dalam kitab beliau. Jadi karena tidak terbukti kata beliau, ya jangan nuduh-nuduh lah, apalagi sampai melaknat gitu loh. Kita mengatakan bahwa Yazid sebagai pelakunya saja selama tidak ada bukti, kita berarti memfitnah kata dia. Jadi kita yang malah yang diajar. Jadi kita yang melakukan pengkajian dan mengatakan bahwa Yazid telah melakukan kesalahan, dan kita tidak mau berbaikat dengan orang yang seperti Yazid. Kita nggak ada urusan sama Yazidnya sudah selesai, sudah pergi di dalam urusan. Tapi dengan kalau muncul orang yang punya karakter dan perilaku seperti Yazid, kita tidak akan mau berbaikat seperti itu. Sebagaimana kita meneladani Imam Husain alaihissalam. Nah, kalau kita bicara tentang Yazid itu, kata beliau, kamu yang salah, kamu memfitnah dia, orang nggak ada buktinya. Nah, ini perkataan dua ulama tentang Yazid bin Muawiyah. Ikhwan dan akhwat sekalian, itu kemarin beberapa pernyataan tentang kebangkitan Imam Husain yang mengatakan bahwa kebangkitan Imam Husain itu duniawi. Dan sekarang dua kutipan dari dua ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga yang mengatakan bahwa Yazid itu tidak salah, gitu kan. Yazid itu tidak salah, yang salah itu naudzubillah Imam Husain alaihissalatu wassalam. Nah, itu pandangan. Tapi seperti yang saya katakan bahwa banyak ulama juga dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang punya pandangan berbeda tentang kebangkitan Imam Husain alaihissalam dan tentang Yazid bin Muawiyah. Saya kutipkan beberapa di sini. Di dalam katakan mengenai kebangkitan Imam Husain alaihissalam, ada tokoh intelektual yang bernama Dr. Thaha Husain, katakan seorang intelektual yang hitungannya kontemporer ya, terbaru. Beliau mengatakan bahwa Imam Husain alaihissalam itu tidak mengalami, saya terjemahkan, saya tidak mengalami kesalahan, tidak mengalami kekeliruan. Beliau tahu persis bahwa kalau beliau berbaikat kepada Yazid, maka agama ini, agama Islam ini dan dasar-dasar agama ini akan beliau tentang. Jadi kalau beliau berbaikat kepada Yazid, kata siapa?
Dr. Toha Hasan ini mengatakan bahwa kalau beliau berbaiat kepada Yazid, maka sama dengan beliau menentang agama yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Toha Husain juga mengatakan bahwa menjawab pertanyaan, lalu kenapa kok bawa keluarganya Imam Husain? Ngapain kok bawa keluarganya? Dia menjelaskan bahwa banyak alasan untuk hal itu. Di antara alasannya adalah karena di dalam sebuah pergerakan keluarga kalau tidak ada yang membentengi, maka mereka berada dalam bahaya gitu. Jadi soal kenapa itu tidak usah terlalu dipersoalkan, karena bisa saja kita mencari dan menemukan alasan untuk hal itu. Di antaranya adalah bahwa ketika kita berada dalam gerakan, maka penguasa salah satunya mengincar titik kelemahan kita adalah keluarga kita gitu. Kan gitu, akan disandra gitu. Sama seperti kejadian-kejadian sekarang, pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, kemudian cara menyelamatkan diri ya dengan menyandra pihak lawan kayak gitu. Makanya salah satu cara untuk menyelamatkan keluarga kita ketika kita melakukan pergerakan adalah ya dibawa saja gitu. Dibawa saja gitu. Tidak ada cara lain pada waktu itu, mau dititipkan kepada siapa gitu. Nah, jadi kemungkinan alasan seperti itu masih ada. Itu contoh ya, Toha Husain. Yang kedua tentang kebangkitan Imam Husain, bagaimana pandangan ulama Ahlussunnah adalah Syekh Muhammad Abduh, salah satu tokoh yang terkenal dengan pergerakannya di Mesir, gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau mengatakan bahwa kebangkitan Imam Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, terhadap kepemimpinan yang zalim. Beliau menyebutnya kepemimpinan yang zalim seperti Yazid bin Muawiyah, khadalahullah wa khadala man intasaralah. Semoga Allah menghinakannya, maksudnya Yazid. Siapa yang mengatakan ini? Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh. Khadalahullah wa khadala man intasaralah. Dan semoga Allah menghinakan orang yang bantu-bantu, yang dukung-dukung Yazid. Jadi bukan cuma menghinakan Yazid saja, tapi menghinakan dan menghinakan orang-orang yang mendukung Yazid laknatullahi alaihi. Jadi Imam Husain itu bangkit dalam rangka melawan kepemimpinan yang zalim seperti Yazid. Yazid adalah orang yang kata beliau, kata Syekh Muhammad Abduh, adalah orang yang menggunakan segala cara yang licik seperti penipuan, seperti teror dan lain sebagainya, dan dengan cara-cara itu kemudian dia menjadi penguasa di antara kaum muslim. Siapa yang mengatakan? Syekh Muhammad Abduh. Itu dua contoh pernyataan ulama ahli sunnah tentang kebangkitan Imam Husain yang bertentangan dengan pandangan-pandangan yang tadi. Nah, saya kutipkan juga beberapa pandangan saudara-saudara ulama saudara kita ahli sunnah wal jamaah mengenai sosok Yazid bin Muawiyah ini. Ada, kalau kita bagi, ada kira-kira 4 pandangan ya. Pandangan yang pertama yang tadi, yang seperti pandangannya Imam Ghazali yang mendukung Yazid, yang membenarkan Yazid, atau seperti pandangannya Qadhi Ibnu Arabi tadi Al-Maliki yang mengatakan bahwa beliau beristihad itu. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang mengecam Yazid, cuma sekedar mengecam, menyalahkan dan mengecam. Yang kedua bukan cuma mengecam dan juga melaknat. Ulama-ulama ahli sunnah yang melaknat Yazid, yang membolehkan pelaknatan terhadap Yazid. Yang keempat, yang pertama tadi yang mendukung Yazid, yang kedua mengecam, yang ketiga mengecam dan juga boleh melaknat, yang keempat bahkan menyebutkan mereka kafir. Ini orang sudah kafir. Nah, ini pandangan ini saya kutipkan saja sekilas-sekilas, waktunya sudah mepet juga. Yang pertama, pandangan dari ulama besar tahun 110 Hijriah yang bernama Hasan Basri. Ini hampir semua orang pernah mendengar nama ini ya. Dia mengatakan bahwa Imam Husain atau Husain bin Ali memang membawa 16 orang dari Ahlul Bait dan keluarganya dan syahid di Karbala. Dan ketika itu, kata Hasan Basri, ketika itu di muka bumi tidak ada keluarga yang lebih mulia dari keluarga Imam Husain alaihissalam. Jadi yang dibantai di Karbala itu menurut beliau adalah keluarga yang paling mulia di muka bumi pada waktu itu. Dan dia juga mengatakan bahwa Hasan Basri mengatakan bahwa pemilihan
Yazid atau pelantikan Yazid sebagai pemimpin umat Islam itu sendiri merupakan kejahatan, dan dengan demikian Muawiyah harus dikecam atas pelantikan Yazid sebagai pemimpin umat Islam. Nah, ini kan jelas pernyataannya siapa? Hasan Basri. Sangat lama, sekitar abad kedua Hijriah. Yang kedua, kutipan yang kedua kita ambil dari Asy'ari. Asy'ari, Abul Hasan Ali bin Ismail Asy'ari, tahun 324 Hijriah Qamariyah, yang madhabnya kemudian menjadi terkenal madhab Asy'ari, madhab akidah ya. Kalau madhab fikih kan ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Madhab akidah ada Asy'ari, ada Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Yang ma'ruf itulah. Nah, Asy'ari mengatakan bahwa Yazid adalah orang yang zalim, dan kenapa Imam Husain bangkit melawan Yazid adalah karena kedzalimannya. Nah, ini pernyataan Asy'ari. Jadi karena kedzaliman Yazid ini sudah keluar batas, kata Asy'ari, Syekh Asy'ari ini, maka Imam Husain beserta para sahabatnya bangkit melawan ketidakadilan itu dan kedzaliman yang sudah di luar batas, yang tidak bisa ditolerir lagi dan tidak bisa ditoleransi lagi. Dan kebangkitan itu berujung kepada kesyahidan Imam Husain alaihissalam dan para sahabat beliau. Sampai-sampai beliau Asy'ari mengutip puisi-puisi tentang musibah yang dialami oleh keluarga suci Nabi Muhammad SAW ini, khususnya Imam Husain alaihissalam. Di puisi-puisi itu diantara kandungannya mengatakan bahwa pasukan kufur pada waktu itu berada dalam kesesatan. Jadi disebutkan itu bala tentara kekafiran, pasukan kekafiran gitu. Pasukan kafir, pasukan kufur, itu istilahnya. Soal apa yang dimaksud oleh Asy'ari mengenai kufur di situ, ya tanyakan saja sama dia langsung. Apakah maksudnya adalah kufur fikih atau kufur akidah? Tapi dia menggunakan istilah kafir, gitu. Menggunakan istilah kafir untuk pasukan yang menyerang Imam Husain alaihissalam dan membasmi Imam Husain di Karbala. Baik, kemudian kutipan yang berikutnya kita ambil dari Abul Hasan Ali Husain Mas'udi yang wafat tahun 346 Hijriah. Dia mengatakan bahwa Yazid adalah orang yang suka pesta pora, suka main anjing, dan suka main kera. Dan dia adalah peminum khamr. Ini pernyataan dari siapa? Dari Mas'udi. Di mana? Di Murujud Dhahab. Nama-nama kitabnya tadi saya nggak sebutkan. Mas'udi salah satu yang terkenal penulis kitab sejarah, diantaranya adalah Murujud Dhahab. Dia menyebutkan seperti itu. Yazid adalah orang yang ayas, orang yang hidupnya di pesta-pesta, di klub-klub semacam itu kalau zaman sekarang itu. Dan orang yang suka main dengan binatang najis seperti anjing, dengan monyet dan lain sebagainya. Kemudian dia juga menyebutkan bahwa Yazid adalah peminum khamr. Itu pernyataan siapa? Pernyataan Mas'udi tentang Yazid. Kemudian dia menjelaskan banyak hal gitu loh. Ketika kezaliman Yazid dan para aparat pemerintahan yang ada di kekhalifahan Yazid itu semakin meluas dan kefasikannya semakin nampak. Kalau kefasikannya Muawiyah itu kan tidak begitu nampak bagi sebagian orang gitu loh. Tidak begitu nampak, khususnya di awal-awal gitu loh. Ya, dia masih menjagalah tampilan-penampilan Islami itu masih menjaga gitu loh. Masa sebagai pemimpin minum arak itu tidak dilakukan oleh Muawiyah di depan umum. Soal di belakang ada catatan-catatan, tapi kalau di depan publik dia menjaga. Memang kalau Yazid ini kata Mas'udi bahwa kebejatannya, kefasikannya itu sudah nampak banget. Ketika seperti itu, maka cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat setia beliau bangkit, dan Yazid pun membunuh mereka semuanya. Dan istilah yang digunakan oleh Mas'udi di dalam kitab ini bahwa
dengan perilaku yang seperti ini Yazid telah menunjukkan karakteristik kefir'aunannya. Jadi menyebutnya sebagai Fir'aun. Kalau tadi ada yang menyebutnya sebagai kufur, kalau ini menyebutnya sebagai Fir'aun gitu kan. Itu pernyataan dari siapa? Dari Mas'udi. Kemudian contoh yang lainnya adalah Ahmad bin Hambal. Jadi tadi semuanya mengecam. Kalau Ahmad bin Hambal ini bicara tentang pelaknatan. Jadi kan pendapat yang kedua adalah orang ulama-ulama yang mengecam perilaku Yazid. Yang ketiga ini adalah ulama-ulama yang membolehkan pelaknatan. Contohnya adalah Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal salah satu imam madhab 4 ahli sunnah wal jamaah. Beliau ketika ditanya oleh anaknya yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Hambal tentang pelaknatan terhadap Yazid, kenapa sih kamu melaknat? Ahmad bin Hambal mengatakan, kenapa gak dilaknat? Malah balik nanya gitu. Jadi ketika ditanya, kenapa kok kamu melaknat? Kamu kenapa kok melaknat Yazid? Apanya balik tanya, kenapa gak dilaknat gitu loh. Kenapa gak dilaknat ketika Allah Subhanahu wa taala yang melaknatnya gitu loh. Ketika Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an melaknat orang-orang yang seperti itu gitu loh. Abdullah putranya ini, saya kok gak lihat ya ada ayat yang di dalam ayat itu Allah melaknat Yazid. Ya kalau kamu cari nama ya nggak dapet lah. Ya baca dong ayat ini. Fahal asaitum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahmad bin Hambal kemudian membaca ayat ini. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Kamu kira kamu kalau berpuasa kemudian mau melakukan kerusakan di muka bumi dan memutus rahim. Salah satunya adalah membuat kerusakan di muka bumi, dan yang kedua adalah memutus rahim dengan membantai dan menggenosida keluarga suci Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Karbala sana. Wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menulikan mereka dan Allah Subhanahu wa taala membutakan penglihatan mereka. Nah, ini ditujukan kepada siapa? Oleh Imam Ahmad bin Hambal, dibaca di hadapan anaknya, ditujukan kepada Yazid. Yazid adalah orang yang berkuasa, kemudian ketika dia berkuasa dia menggunakan kekuasaannya itu untuk apa? Untuk melakukan kefasidan, fasad, tufsidu fil ard, di muka bumi, kemudian wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus rahim, diantaranya adalah memutus keluarga atau tali rahim keluarga suci Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata dia, kok nggak dilaknat, kenapa orang kejahatannya udah sampai segitu, dan Allah SWT melaknatnya di dalam ayat Al-Quran. Itu kutipan pertama. Kemudian ada juga kutipan dari Jahir, ulama yang wafat tahun 255 Hijriah Qamariyah, juga kurang lebih mengatakan bahwa Yazid telah keluar dari iman dan dia adalah orang yang fasik dan orang yang mal'un dan terkutuk, dan orang yang mencegah, ini menarik, Jahid ini, Abi Utsman Amr bin Jahid. Jadi setelah dia mengatakan bahwa Yazid itu telah keluar dari imannya ketika dia menyuruh anak buahnya memenggal kepala Abu Abdillah Husain alaihissalam, kemudian kepala Abu Abdillah Husain diletakkan di hadapan Yazid dengan nampan, kemudian dipukul-pukul gigi Imam Husain alaihissalam dengan tongkatnya. Itu kata Jahid, itu perlakuan sudah keterlaluan, itu keluar dari iman. Orang yang berbuat seperti itu terhadap cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khomisu ahli kisah, kepala dipenggal kemudian diletakkan di nampan, kemudian pukul-pukul kepalanya dengan tongkat, itu orang yang seperti itu sudah keluar dari iman dan orang yang fasik dan orang yang terkutuk, dan orang yang mencegah pelaknatan terhadap orang yang seperti ini, maka dia juga terkutuk. Siapa yang mengatakan? Jahid. Ini kita sudah mengutip pandangan-pandangan ulama. Nah, Jahid mengatakan bahwa kalau ada orang
yang menghalang-halangi pelaknatan terhadap sosok seperti Yazid yang telah memenggal kepala cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian meletakkan kepala itu di bejana, kemudian memukul giginya dengan tongkatnya di hadapan semua orang seperti itu adalah orang yang terkutuk. Dan kalau orang mencegah pelaknatan dan melarang pelaknatan terhadap orang yang seperti ini, maka dia juga ikut terlaknat. Itu perkataan Jahid. Kemudian Ibnu Jauzi wafat pada tahun 597 Hijriah, Abdurrahman Ibnu Jauzi. Ketika ditanya, menurut kamu boleh nggak sih melaknat Yazid? Dia menjawab, Ibnu Jauzi mengatakan, qad ajazal ulama al-wari'un. Orang-orang ulama yang warok-warok itu memperbolehkan itu, nggak ada yang bermasalah dengan itu. Siapa yang mempertanyakan seperti itu, termasuk Ahmad bin Hambal, itu dia mengatakan bahwa pelaknatan itu boleh, kata Ibnu Jauzi. Dan salah satu kutipan yang bisa kita sebutkan dari Ibnu Jauzi di sini adalah bahwa cukup satu hal ini saja sudah bisa menjadi kunci pembolehan pelaknatan terhadap Yazid, kata siapa? Kata Ibnu Jauzi. Cukup satu hal ini saja sudah cukup. Satu hal apa maksudnya Ibnu Jauzi? Maksudnya adalah ketika pada waktu itu di Majelis Syam ketika Sayyidah Zainab beserta rombongan diarak kemudian digiring sampai ke istana Syam. Kemudian Sayyidah Zainab salamullahi alaiha bersama siapa? Di situ ada Fatimah putra Imam Husain alaihissalam. Dan Fatimah yang berusia remaja pada waktu itu dilirik oleh orang fasik yang hadir di majelis itu. Kemudian orang fasik itu ngincer, naudzubillah, Sayyidah Fatimah bintul Husain alaihissalam dan minta kepada Yazid supaya Fatimah ini diberikan kepada dirinya. Jadi dianggap sebagai budak dan minta budak itu diberikan kepada dirinya. Seketika itu kan Sayyidah Zainab salamullahi alaiha langsung protes. Jadi ketika di majelis seperti ini ada Fatimah bintul Husain, putri Imam Husain, kemudian digoda oleh seorang bejat, seorang durjana, dan dia minta kepada Yazid untuk dihadiahkan kepada dirinya. Seketika itu Sayyidah Zainab salamullahi alaiha langsung berontak bahwa jangan kurang ajar kamu, jangan kurang ajar, dan dihalangi oleh Sayyidah Zainab Al-Kubra. Dan kemudian Sayyidah Zainab berkata kepada Yazid bahwa kamu tidak punya hak untuk ngasih-ngasih yang seperti itu. Kamu tidak punya hak untuk mengambil keputusan-keputusan seperti itu. Nah, ketika Sayyidah Zainab salamullahi alaiha mengatakan seperti itu, Yazid tidak terima. Memang Yazid kemudian tidak memberikan putri Imam Husain itu kepada si durjana mata keranjang itu. Tetapi Yazid berkata demikian kepada Sayyidah Zainab Al-Kubra bahwa aku punya hak untuk memberikan itu kepada dia sebetulnya, tapi aku nggak kasih. Nah, kata Ibnu Jauzi, ketika Yazid mengatakan bahwa aku punya hak untuk memberikan putri Imam Husain yang bernama Fatimah kepada si mata keranjang itu kata Ibnu Jauzi itu sudah cukup. Satu hal ini saja sudah cukup untuk orang boleh melaknat Yazid radhiyallahu anhu. Itu cucu Rasulullah SAW dari jalur Imam Husain alaihissalam mau dinyatakan oleh Yazid bahwa dia berhak untuk menghibahkan cucu Kanjeng Nabi dan Imam Husain alaihissalam kepada si mata keranjang. Hal ini kata Ibnu Jauzi satu aja ini saja, jangan lihat yang lain, ini aja pernyataan seperti ini sudah cukup untuk melaknat Yazid, kata Ibnu Jauzi. Yang terakhir, pandangan yang terakhir adalah orang yang menyatakan kekafirannya, diantaranya adalah Ibnu Aqil, Abul Wafa Ali bin Aqil al-Baghdadi yang wafat tahun 513. Beliau di antara ulama yang menyatakan kekafiran dan kezindikan Yazid bin Muawiyah. Kemudian ada juga Abu Muhammad Abdullah bin As'ad Yafi'i juga menyatakan hal yang serupa. Dan ada juga seperti ulama Allamah Sa'duddin Taftazani yang wafat pada tahun 792 Hijriah. Dia juga selain menyatakan secara mutlak boleh melaknat Yazid,
dia juga menyatakan bahwa kekufuran Yazid laknatullahi alaihi dengan membawa salah satu kutipan dari tentang syair yang dinisbatkan kepada Yazid, bahwa Yazid mengatakan demikian di syair itu. Saya bacakan syairnya ya. Laita asyahi bi badrin syahidu jaza'al khazraji min waqtil asali. Ini satu kasidah yang dikutip oleh Taftazani dari Ibnu Asakir, dan Ibnu Asakir mengatakan ini adalah qasidah atau syair puisi yang diungkapkan oleh Yazid. Oh, seandainya para syekh-syekh asyakhi, para syekh-syekh, kepala leluhurku di Badar, syahidu, menyaksikan, laita asyakhi bi badrin syahidu, oh seandainya para leluhurku yang di Badar, yang mati di Badar itu menyaksikan jaza'al khazraji min waqtil asali, tangisan dan rintihan Bani Khazraj akibat pukulan-pukulan tombak terhadap mereka, maksudnya kekalahan Bani Khazraj ini. La'ibat Hashimu bil mulki fala, Hashim atau Bani Hashim telah bermain-main dengan kerajaan. Fala khabarun ja'a wala wahyun nazala. Sebetulnya enggak ada yang namanya wahyu turun, yang namanya ada hadis, salah, omong kosong semua itu. Fala khabarun ja'a wala wahyun nazala. Tidak ada itu wahyu turun, Kanjeng Nabi punya sabda dawuh, hadis, tidak ada, artinya semuanya tidak benar itu hoax semuanya. Yang ada adalah Bani Hashim bermain dengan kerajaan. La'ibat Hashimu bil mulki. Tapi sekarang dia sudah aku hancurkan. Makanya seandainya leluhur-leluhurku yang mati di Badar itu menyaksikan situasi dan keadaan yang sekarang terjadi. Nah, ini dikatakan oleh siapa? Oleh Yazid bin Muawiyah, dikutip oleh siapa? Ibnu Asakir, dan diriwayatkan oleh siapa? Taftazani tadi dari Ibnu Asakir. Kalau orang sudah mengatakan seperti ini, mengatakan bahwa nggak ada yang namanya wahyu itu, ya kafir, kata Taftazani. Masa orang seperti ini masih dibilang muslim, orang dia tidak meyakini wahyu, tidak meyakini ada berita tentang akhirat dan sebagainya. Jadi itulah beberapa pandangan yang terdapat di antara ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tentang kebangkitan Imam Husain alaihissalam dan tentang sosok Yazid bin Muawiyah. Jadi memang ada yang mendukung, tetapi banyak yang tidak mendukung Yazid, melainkan mendukung Imam Husain dan membenarkan Imam Husain, dan akan ada yang mengecam Yazid, ada yang mengecam sekaligus melaknat, ada yang mengecam sekaligus melaknat, dan juga menyatakan bahwa Yazid adalah telah dengan perlakuannya, dengan tindakan-tindakan telah kafir dari Islam dan telah keluar dari imannya. Itulah beberapa pandangan dari ulama-ulama tersebut. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di ahli sunnah wal jamaah bisa memilih yang lebih baik dari dua kategori pandangan itu tadi, dan perlu mereka ketahui juga bahwa adapun pandangan kita tentunya sangat jelas bahwa kita bersama Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, karena mereka lah yang membawa agama dan mewarisi agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait suci alladzi yutahhiruhu tathira, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang melawan mereka tentunya tidak bisa dibenarkan. Itu pandangan kami Ahlul Bait alaihi wasallam, dan kami lebih dekat dengan pandangan yang mendukung Imam Husain dan yang mengecam Yazid bin Muawiyah. Mudah-mudahan kita semua dihidayai oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita juga semakin didekatkan kepada pendapat yang lebih tepat mengenai Ahlul Bait alaihi wasallam, khususnya tentang Imam Husain alaihi wassalam, tentang kebangkitan yang dibawa oleh beliau, tentang upaya beliau di dalam menjaga Islam, tentang jasa beliau terhadap sebagian kebenaran dari Islam yang sampai kepada kita semua, termasuk kepada saudara-saudara kita yang ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita semua semakin didekatkan kepada hidayah itu, semakin didekatkan kepada siratul mustaqim, sehingga kemunculan Imam Zaman Najrullah Ta'ala Furujum Syarif semakin siap dan kita berada di barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua yang punya masalah segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya penyakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menderita penindasan khususnya saudara-saudara kita di Rafah, di Gaza dan di Palestina dan di
Lebanon dan seluruh muka bumi ini segera dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan yang sebaik-baiknya dan sesegera-segeranya, dan kita termasuk orang-orang yang proaktif dan berperan aktif di dalam kemenangan-kemenangan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.